Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman yang berabad-abad silam, di kerajaan Bani Israel, kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga. Nabi Daud, raja yang bijaksana, terkenal akan ketegasan dan keadilan dalam memimpin rakyatnya. Namun, kecerdasannya teruji ketika muncul konflik yang melibatkan dua ibu muda yang saling berebut bayi mereka. Di istana, suasana tegang menyelimuti udara. Nabi Daud duduk di tahtanya dengan tatapan tajamnya yang merenungi masalah yang membelah dua hati ibu-ibu tersebut. Nabi Daud, kami tak dapat menentukan bayi mana yang sebenarnya selamat, kata seorang penasihatnya. Nabi Daud mengangguk, kehadiran Nabi Sulaiman akan membantu kita menyelesaikan konflik ini. Sementara itu, di ruangan yang lain, Nabi Sulaiman, putra mahkota yang cerdas, tengah berdiskusi dengan penasihatnya tentang tata pemerintahan. Tapi bagaimana cara menentukan bayi mana yang sebenarnya masih hidup? Tanya salah seorang penasihat dengan wajah penuh kebingungan. Nabi Sulaiman tersenyum, aku punya rencana. Di ruang sidang istana, kedua ibu yang sedang berselisih berada di hadapan Nabi Daud. Kedua wanita itu saling bertukar pandang dengan tatapan tajam. Yang mulia, saya bersumpah bayi itu adalah anakku, teriak seorang ibu dengan penuh keyakinan. Jangan percaya padanya, wahai raja. Bayi itu adalah anakku yang saya susui sejak lahir, sahut ibu yang lain dengan nada yang sama yakinnya. Nabi Daud mencoba untuk meminta keterangan, namun kedua ibu itu terus bersikeras dengan klaim mereka masing-masing. Ruangan itu terasa semakin penuh dengan ketegangan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lebar, dan langkah kaki Nabi Sulaiman terdengar jelas. Semua mata tertuju padanya. Marhaban, ayahku, sapa Nabi Sulaiman dengan tenang. Nabi Daud tersenyum lega, Sulaiman, kehadiranmu sangat dinanti. Nabi Sulaiman mendekati meja yang ada di tengah ruangan. Ia memandang kedua ibu dengan bijaksana. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya, tapi suasana terasa tegang. Saya punya solusi, ucap Nabi Sulaiman dengan tegas. Apa solusinya? Tanya Nabi Daud penasaran. Nabi Sulaiman tersenyum tipis, kita butuh pedang. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang mengerti maksud dari permintaan Nabi Sulaiman. Pedang, terbata-bata salah seorang dari kedua ibu tersebut. Nabi Sulaiman meminta seorang pengawal untuk membawa pedang. Begitu pedang itu tiba, Nabi Sulaiman dengan tenang mengarahkan pandangannya pada kedua ibu tersebut. Kita akan membagi bayi ini menjadi dua, ucap Nabi Sulaiman seraya mengangkat pedang dengan dramatis. Kedua ibu itu terkejut, salah satu dari mereka hampir saja pingsan mendengar ucapan tersebut. Namun, Nabi Sulaiman melanjutkan ucapan dengan humor yang halus, tentu saja, dengan cara membaginya setengah dari makanan dan kasih sayang dari kalian berdua. Sebuah senyum kecil terlihat di wajah Nabi Sulaiman, dan suasana tegang itu seketika menjadi lebih ringan. Maafkan ketergesaan ucapan saya, wahai ibu-ibu. Kita akan mencari jalan yang adil untuk menyelesaikan masalah ini, lanjut Nabi Sulaiman sambil menempatkan pedang ke samping. Dialog antara Nabi Sulaiman dan para ibu itu berhasil mengubah atmosfer tegang menjadi sedikit humoris, meskipun konfliknya belum terselesaikan. Bab 2, Perselisihan Ibu Kota. Setelah insiden dramatis di ruang sidang istana, suasana di kerajaan semakin tegang. Kedua ibu yang berselisih terus bersikeras atas klaim masing-masing. Nabi Daud memutuskan untuk memberi kesempatan pada Nabi Sulaiman untuk menyelesaikan konflik tersebut. Di ruang pribadinya, Nabi Sulaiman duduk di tengah-tengah tumpukan buku-buku yang berisi hikmah dan petunjuk dari Allah. Ia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Penasihat Nabi Sulaiman memasuki ruangan dengan penuh kekhawatiran. Putra mahkota, keadaan semakin rumit di luar sana. Rakyat resah dengan perselisihan ibu-ibu ini. Nabi Sulaiman tersenyum, tidak perlu khawatir. Kita akan menemukan jalan keluar dari masalah ini. Sementara itu, di tengah kerumunan di luar istana, penduduk Bani Israel berdesakan untuk mendengar kabar terbaru. Mereka berspekulasi tentang apa yang akan terjadi pada bayi yang menjadi pusat perselisihan. Kembali ke ruang sidang istana, kedua ibu itu tetap bersikeras atas klaim mereka. Nabi Daud, yang penuh dengan kekhawatiran akan keadilan, mencari cara agar kebenaran bisa terungkap. Tuan Sulaiman, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Nabi Daud dengan harapan.
Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya, kita perlu membawa kedua ibu ini ke tempat yang lebih netral untuk memecahkan konflik ini. Ia kemudian memerintahkan agar kedua ibu dan bayi-bayi itu dibawa ke ladang yang luas di luar istana. Di sana, dalam suasana yang lebih tenang, Nabi Sulaiman mencoba pendekatan yang berbeda. Dengarkanlah, kata Nabi Sulaiman kepada kedua ibu itu, saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan keadilan dan bijaksana. Namun, kedua ibu itu tetap bersikeras atas klaim masing-masing. Mereka berdebat sambil saling menyalahkan satu sama lain. Tidak ada yang mau mundur. Nabi Sulaiman, yang menyadari bahwa kebenaran harus diungkapkan, mengambil langkah yang tak terduga. Ia memanggil pengawal untuk membawa seekor kambing yang sedang berlalu di ladang itu. Wahai ibu-ibu, apa pendapatmu tentang kambing ini? Tanya Nabi Sulaiman dengan tenang. Ibu yang pertama berkata, kambing ini sangat gemuk dan sehat, pasti bisa memberikan banyak susu. Ibu yang kedua berkata, tapi lihatlah, kambing ini tampak tua dan lemah, tidak bisa memberikan susu yang baik. Mendengar perbedaan pendapat mereka, Nabi Sulaiman tersenyum. Ini hanya kambing biasa, tapi pandangan kalian sangat berbeda. Sama seperti pandangan kalian tentang bayi-bayi ini. Momen tersebut menjadi titik balik. Kedua ibu itu terdiam, merenungkan kata-kata Nabi Sulaiman. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengakui kebenaran di balik kata-kata Nabi Sulaiman. Yang mulia, saya berbohong. Bayi itu bukan anakku sendiri, kata salah seorang ibu dengan nada penuh penyesalan. Pandangan terkejut terlihat di wajah yang lainnya. Dia terkejut dengan kejujuran ibu yang pertama. Kini, kebenaran mulai terungkap. Bab 3, Tindakan Bijaksana Nabi Sulaiman. Ketika kejujuran mulai terungkap, atmosfer di ladang itu berubah. Kedua ibu, yang sebelumnya bersikeras, kini terlihat terpukul dan cemas. Nabi Sulaiman dengan lembut mendekati mereka, kalian telah menunjukkan keberanian dengan mengungkapkan kebenaran. Kita akan menemukan jalan yang benar. Beliau kemudian menginstruksikan pengawal untuk membawa kedua bayi itu ke ruang sidang istana. Di sana, suasana hening kembali memenuhi ruangan saat kedua ibu menunggu keputusan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, yang juga ikut hadir, memandang putranya dengan penuh harapan. Sulaiman, apa yang akan kau lakukan? Nabi Sulaiman tersenyum, ayah, saya akan melakukan suatu hal yang tidak terduga. Nabi Sulaiman kemudian memanggil seorang pengawal untuk membawakan sebuah meja ke tengah ruangan. Dengan tatapan serius, beliau kemudian berkata kepada kedua ibu itu, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil. Tak disangka, Nabi Sulaiman menginstruksikan pengawal untuk membawa sebilah pedang. Suasana pun mendadak tegang, tak seorang pun mengerti maksud dari tindakan ini. Sulaiman, apa yang kau lakukan? Tanya Nabi Daud dengan nada khawatir. Nabi Sulaiman tersenyum tipis, tenang, ayah. Ini adalah langkah yang akan membuktikan kebenaran. Kedua ibu itu terkejut dan hampir saja menjerit melihat pedang itu. Namun, Nabi Sulaiman dengan penuh ketenangan menempatkan bayi di atas meja dan mengambil posisi yang menegangkan dengan pedang di tangannya. Kita akan membagi bayi ini menjadi dua bagian yang sama, ucap Nabi Sulaiman dengan suara tegas. Saat itu, ibu yang lebih muda hampir saja pingsan mendengar ucapan tersebut. Dia berteriak, tidak, jangan lakukan itu. Tolong, berikan bayi itu padanya. Sementara itu, ibu yang lebih tua hanya diam, seolah menyetujui tindakan tersebut. Tetapi, Nabi Sulaiman tidak berniat untuk melukai bayi itu. Dengan tindakan yang memukau, Nabi Sulaiman hanya berpura-pura ingin membelah bayi tersebut. Kemudian, dengan senyuman kecil, beliau menyerahkan bayi tersebut kepada ibu yang lebih muda yang dengan tulus rela memberikan sang bayi kepada ibu lainnya asalkan bayinya tetap hidup. Ketika keputusan Nabi Sulaiman diumumkan, ibu muda itu tersenyum bahagia sementara para hadirin merasa lega dengan cara putra mahkota menyelesaikan masalah tersebut. Namun, ibu yang lebih tua terlihat tegang. Dalam keheningan, beliau mengakui kebohongan dan pengakuannya menghadapinya. Keputusan bijak Nabi Sulaiman berhasil membuka kebenaran tanpa mengorbankan nyawa bayi. Konflik itu telah terselesaikan dengan keadilan yang adil. Bab 4. Hikmah di balik tindakan. Setelah keputusan bijaksana Nabi Sulaiman, suasana di istana kembali tenang.
Namun, ada yang harus dihadapi oleh ibu yang lebih tua yang telah mengakui kebohongannya. Konsekuensi akan dijatuhkan sesuai dengan keputusan Nabi Daud. Nabi Daud, yang menghormati kebijaksanaan putranya, menghadapi ibu yang lebih tua dengan tegas. Ketulusan Nabi Sulaiman dalam menyelesaikan masalah ini sangat luar biasa. Namun, kamu harus menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Ibu yang lebih tua menangis dengan penuh penyesalan. Ia menerima hukuman yang dijatuhkan dengan lapang dada, menyadari bahwa kebohongannya membawa dampak yang tidak terduga. Sementara itu, Nabi Sulaiman diberi pujian oleh Nabi Daud dan para penasihat istana. Mereka memuji ketegasan dan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan konflik yang rumit tanpa harus mengorbankan nyawa bayi. Suasana istana kembali harmonis. Namun, hikmah dari kejadian tersebut terus mengalir dalam setiap percakapan. Para penduduk kerajaan menyebut tindakan bijaksana Nabi Sulaiman sebagai teladan dalam menyelesaikan konflik dengan keadilan. Nabi Daud, sambil memandang putranya dengan bangga, berkata, "Sulaiman, kebijaksanaanmu melebihi semua yang pernah kubayangkan. Kau telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa." Nabi Sulaiman tersenyum rendah, "Ayah, ini semua adalah karunia dari Allah yang memberi hikmah dan petunjuk." Kisah tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman pun tersebar luas di seantero kerajaan. Setiap orang mengambil hikmahnya, bahwa kejujuran dan keadilan adalah dasar dari kebijaksanaan yang sejati. Pesan moral dari cerita ini mengilhami banyak orang untuk bersikap jujur, menghargai keadilan, dan memilih jalur perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Dengan itulah, kisah tentang Nabi Sulaiman yang bijaksana dan tindakannya dalam menghadapi konflik yang rumit menyisakan jejak yang dalam, menjadi pelajaran bagi generasi selanjutnya tentang nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan. Bab 5. Kebijaksanaan yang diberkahi. Setelah peristiwa konflik yang diselesaikan dengan bijaksana oleh Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel semakin mengagumi kepemimpinan dan kebijaksanaannya. Namun, di balik semua itu, Nabi Sulaiman tidak berhenti belajar dan bertumbuh. Di malam yang sunyi, Nabi Sulaiman duduk termenung di ruang istananya. Sebuah mimpi menghampirinya. Mimpi yang membawanya pada pertemuan dengan Sang Pencipta. "Allah yang Maha Bijaksana, apa yang kau inginkan, wahai Nabi Sulaiman?" tanya Sang Pencipta. Nabi Sulaiman, tanpa ragu, menjawab, "Ya Allah, aku ingin diberi hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Aku ingin dapat membedakan antara benar dan salah, dan selalu memilih jalan yang Engkau ridai." Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Keberlimpahan kebijaksanaan itu dianugerahkan, melebihi segala kekayaan dan kekuasaan yang pernah ada. Dari saat itu, Nabi Sulaiman menjadi raja yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam akan hikmah ilahi. Keputusan-keputusannya tidak pernah terlepas dari nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Kemasyhuran Nabi Sulaiman yang melampaui batas-batas kerajaannya menjadikan namanya terkenal di seluruh dunia. Rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran yang tak tertandingi. Kisah tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman terus diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap orang mengambil inspirasi dari kebijaksanaan beliau yang luar biasa dalam menangani konflik, menjaga keadilan, dan mencari hikmah di balik setiap keputusan. Bukan hanya kekayaan materi atau kekuasaan yang diperjuangkan oleh Nabi Sulaiman, melainkan hati yang penuh dengan kebijaksanaan ilahi. Itulah yang membuatnya menjadi teladan sejati dalam sejarah umat manusia. Sejak saat itu, kebijaksanaan Nabi Sulaiman diabadikan dalam kisah-kisah, menjadi titik terang bagi mereka yang mencari petunjuk dalam meniti jalan kehidupan. Dan hikmah dari setiap tindakan beliau tetap menjadi pijakan berharga bagi pemimpin dan kaum penganut kebenaran di seluruh dunia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.